Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang review literatur saya dengan judul Fibroconvection Against Liquefaction and Against Large Settlement. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fitri Taufikul Ramadan dengan nomor NPM 21035010091 dari Prodi Teknik Sipil UPN Veteran Jawa Timur. Bab 1. Pengertian. Pengertian dari likuifaksi. Pengertian dari likuifaksi adalah fenomena transformasi material tanah dari kondisi padat menjadi seperti cair akibat peningkatan tekanan air, pori, dan penurunan tegangan efektif, di mana proses ini terjadi ketika gaya siklik dari getaran gempa bumi menyebabkan transfer beban dari struktur butiran tanah ke air pori yang disebabkan oleh kecenderungan material berbutir untuk memadat saat terjadi guncangan. Sementara tanah yang paling rentan mengalami likuifaksi adalah tanah yang memiliki muka air dekat dengan permukaan sehingga tanah tersebut dalam kondisi jenuh air. Likuifaksi tanah memiliki dampak yang sangat buruk seperti merusak struktur bangunan, jembatan, bahkan menyebabkannya terbalik, tenggelam atau runtuh, serta juga membahayakan nyawa, bahkan merusak infrastruktur bawah tanah seperti saluran air dan drainase dan juga pondasi. Melihat potensi kerusakan tanah yang besar, diperlukan upaya mitigasi yang efektif untuk mengendalikan dan mencegah risiko terjadinya likuifaksi, terutama di daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi. Yang kedua adalah pengertian dari large settlement. Large settlement adalah istilah dalam geoteknik yang merujuk pada penurunan tanah atau struktur yang signifikan akibat beban yang berlebihan, pemadatan tanah, ataupun juga penyelidikan tanah yang tidak memadai. Hal ini umumnya terjadi pada tanah lunak atau tanah yang dapat dimanfaatkan seperti gambut, di mana beban yang diberikan melebihi daya dukung tanah, yang menyebabkan gerakan tanah turun dengan cepat atau berkepanjangan. Fenomena ini sangat penting di dalam dunia proyek infrastruktur karena dapat membahayakan integritas struktural, menyebabkan retakan, kemiringan, atau keruntuhan. Misalnya pada tanah gambut, penurunan tanah yang besar sering disebabkan oleh kandungan organik yang tinggi dan kekuatan geser yang rendah yang diperburuk oleh drainase dan dekomposisi dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah pengertian dari fibroconvection. Fibroconvection sendiri adalah salah satu metode perbaikan tanah yang menggunakan getaran untuk memadatkan tanah bagian dalam atau dalam tanah. Teknik ini sudah digunakan sejak lama untuk meningkatkan kepadatan tanah, memperkuat daya dukung tanah, dan mengurangi penurunan di area tanah lemah atau lokasi yang berisiko. Fibroconvection bekerja dengan memanfaatkan energi getaran mekanis untuk memandatkan butiran kasar seperti pasir dan kerikil yang secara alami memiliki kepadatan rendah. Teknik ini menggunakan alat khusus yaitu vibrofloat untuk menggetarkan tanah sehingga partikel-partikel saling bergerak dan memadat. Dalam 50 tahun terakhir, vibrofloat telah mengalami peningkatan yang signifikan, terutama dalam hal keandalan dan daya keluaran alat. Perkembangan ini
membuat proses pemadatan tanah di mana partikel-partikelnya menjadi lebih padat, lebih efisien dan efektif, sehingga vibroconvection mampu meningkatkan kekuatan geser tanah, mengurangi kompresibilitas, dan menurunkan potensi likuifaksi di zona rawan gempa. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu prinsip kerja dari vibroconvection. Prinsip kerja dari vibroconvection menggunakan metode pemadatan tanah non-koalesif melalui pengaturan ulang distribusi partikel tanah dengan bantuan getaran siklik seperti yang ditunjukkan pada gambar setelah ini. Alat utama yang digunakan dalam teknik ini adalah vibrator sejenis heavy plunge yang dikenal sebagai vibrofloat. Berbentuk silindris dengan diameter berkisar antara 30 sampai 45 cm. Pada umumnya, vibrofloat dilengkapi dengan sistem semprotan atau jets yang di bagian bawahnya berfungsi untuk jalur masuknya air atau udara bertekanan tinggi untuk memaksimalkan efektivitas pemadatan tanah. Peralatan yang digunakan terdiri dari vibrator panjang, tabung pengikut yang digantung dari lengan derek, sumber tenaga listrik atau hidrolik, serta pasokan air bertekanan tinggi sekitar 12.000 liter sampai 20 liter per detik. Nah, di sini adalah ilustrasi dari metode kerja vibroconvection. Untuk gambar yang sebelah kiri ini adalah fase pertama, yaitu penetrasi. Jadi alat berupa vibrofloat dimasukkan ke kedalaman yang telah ditentukan. Lalu setelah mencapai tekanan yang telah ditentukan, masuk ke fase kedua, yaitu compaction, yaitu pemadatan. Di gambar kedua ini, bertekanan tinggi, tekanan air atau udara bertekanan tinggi tersebut dilepaskan, dan biasanya itu sekitar 30 cm per menit. Nah, setelah itu untuk fase yang terakhir, ya ini adalah backfilling and finishing. Setelah pemadatan tersebut, lubang yang ditinggalkan akibat fase sebelumnya, yaitu compaction, itu ditutup dengan backfilling, yaitu tutup dengan tanah. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu studi kasus. Untuk yang studi kasus pertama yaitu ada di proyek pembangunan tangki LNG atau liquid natural gas di kawasan reklamasi Pantai Arun, Lok Sewu Mawe, Aceh. Proyek pembangunan tangki LNG di kawasan reklamasi Pantai Arun, Lok Sewu Mawe, Aceh menghadapi tantangan geoteknik yang serius terkait potensi likuifaksi. Berdasarkan hasil investigasi pada tanah yang ditunjukkan pada gambar 3.2, lapisan tanah dasar dikombinasikan dengan material pasir lepas dengan kandungan fines 5-15% yang berada dalam kondisi jenuh air. Analisis potensi likuifaksi menggunakan metode SEED menunjukkan bahwa nilai SPT N160 pada kedalaman 0-16 meter
berada di bawah batas likuifaksi dengan beberapa titik bahkan menunjukkan nilai di bawah 10 blow per kaki. Kondisi ini diperparah oleh lokasi proyek yang berada di wilayah rawan gempa dengan percepatan puncak tanah atau PGA desain sebesar 0,18 G untuk gempa bermagnitudo 7,5. Bisa dilihat pada gambar. Ini adalah gambar hasil analisis potensi dari terjadinya likuifaksi. Pada gambar ini terlihat bahwa analisis yang digambarkan dengan garis berwarna biru itu menunjukkan bahwa tanah dengan kedalaman 0 sampai mungkin 5 meter ya, itu memiliki nilai N160 di bawah 10, yang mana itu sangat rendah, dan juga ini di bawah batas izin terjadinya likuifaksi. Selanjutnya adalah metode vibroconvection yang diterapkan. Untuk mengatasi masalah ini, tim proyek memilih menerapkan teknik vibroconvection sebagai solusi perbaikan tanah. Metode ini dipilih karena beberapa pertimbangan teknis, seperti spesifikasi peralatan, yaitu menggunakan vibrating poker berkekuatan 30 horsepower dengan diameter 381 mm atau sekitar 38 cm. Kecepatan putaran mencapai 1800 rpm, menghasilkan gaya sentrifugal sebesar 100 kN. Dilengkapi dengan jet air berkapasitas 3000 liter per menit. Yang kedua ada prosedur pelaksanaan. Yang pertama adalah pemadatan menggunakan susunan segitiga dengan jarak 2,4 meter. Proses diawali dengan penetrasi poker atau vibrofloat menggunakan jet air bawah. Yang ketiga ada pada kedalaman target, jet air atas diaktifkan untuk memfasilitasi backfilling. Yang keempat ada ekstraksi dilakukan secara bertahap kurang dari 30 cm per menit sambil terus menambahkan material backfilling. Ini adalah gambar dokumentasi dari pekerjaan vibroconvection pada proyek tersebut. Terlihat pada gambar pertama yaitu peralatan apa saja yang digunakan. Terlihat ada leader, vibrating poker atau vibrofloat, backing material sebagai material pengganti atau penutup, ada pump untuk memompa air dari laut. Gambar kedua adalah proses injeksi atau penetrasi vibrofloat tersebut ke dalam tanah sampai mencapai kedalaman yang telah ditentukan atau direncanakan. Ya, gambar ketiga adalah proses backfilling dan ekstraksi dari vibrofloat. Yang keempat adalah ekstraksi vibrofloat dan proses finishing dari pekerjaan vibrofloat ini tersendiri. Selanjutnya ada studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua ini untuk tempatnya sendiri berada di Uni Emirat Arab. Untuk latar belakangnya yaitu proyek reklamasi seluas
480.000 meter persegi di pesisir Uni Emirat Arab menghadapi tantangan geoteknik utama berupa penurunan tanah besar atau yang biasanya disebut large settlement dan potensi likuifaksi pada tanah pasir karbonat lepas dengan ketebalan 13-15 meter. Memiliki nilai tahanan ujung CPT atau Count Penetration Test awal hanya 3,5-5 MPa saja, mengindikasikan bahwa kepadatan relatif rendah, yaitu di bawah 50% dan risiko settlement signifikan di bawah beban struktur. Metode fibroconvection yang diterapkan. Yang pertama adalah spesifikasi teknis, yaitu Fibroprobe tipe V48 diameter 175 kW dengan kecepatan 1200 sampai 1500 rpm, gaya dinamis sebesar 230 sampai 470 kN. Pola pemadatan yaitu berupa grid segitiga dengan jarak 3,8 meter. Parameter operasional, waktu tahan atau holding time sekitar 40 detik per lift 1 meter dengan kecepatan ekstraksi setengah meter per menit. Kedua, ada material pendukung. Material pendukungnya sendiri berupa pasir karbonat dengan kandungan cangkang atau cell content sebanyak 80%, memerlukan cell correction factor atau SCV 1,3 untuk koreksi nilai CPT. Untuk prosedur pelaksanaannya yaitu tahap uji coba 5 variasi jarak grid yang berkisar antara 3,6 sampai 4,4 meter untuk menentukan konfigurasi optimal. Pemadaran utama dilakukan dengan tandem 2 fibroprobe bersamaan untuk efisiensi. Backfilling pasir kasar dipompa selama ekstraksi fibroprobe untuk mengisi rongga. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf apabila salah kata dan jika ada kekurangan bisa berikan saran di kolom komentar. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.